Assalamualaikum, selamat pagi dan salam semangat selalu. Bertemu lagi pada hari Jumat 17 Juli 2020, pembelajaran fikih KD 3.1. Ayo mengenal sholat sunnah rawat. Anak-anak, apakah kalian pernah melakukan sholat sunnah? Selain sholat duha, kita juga dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Siapa yang tahu namanya? Namanya sholat sunnah rawatib. Apa sholat rawatib itu? Mari kita pelajari bersama. Pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu atau sholat fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Cara melaksanakan sholat rawatib sama seperti sholat fardu, namun hanya berbeda pada lafaz niatnya dan jumlah rokaatnya. Sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid. Apa arti munfarid? Munfarid artinya sholat yang dikerjakan secara sendiri-sendiri atau tidak berjamaah. Hukum melaksanakan sholat rawatib. Sholat rawatib termasuk salah satu sholat sunnah. Hukum melaksanakannya, sholat rawatib adalah sunnah. Maksudnya, bila dikerjakan mendapat pahala. Bila tidak melakukan sholat tersebut, tidak berdosa. Melaksanakan sholat sunnah rawatib dapat menyempurnakan pahala sholat fardu. Menurut bagian ulama, apabila terdapat kekurangan atau sholat fardunya kurang sempurna, maka melalui sholat sunnah rawatib pahalanya dapat menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Waktu pelaksanaan dan jenis sholat sunnah rawatib. Waktu pelaksanaan sholat rawatib. Pelaksanaan sholat rawatib ada 2 waktu, yaitu sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu. Berdasarkan waktu melaksanakannya, sholat sunnah rawatib ada 2 macam. Sholat sunnah qobliyah. Qobliyah artinya sebelum. Jadi sholat sunnah qobliyah adalah sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Contohnya, Ahmad melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat isya. Sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah artinya sesudah. Jadi sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu. Contohnya, Ina melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat setelah sholat maghrib. Jenis-jenis sholat sunnah rawatib. Berdasarkan hukum melaksanakannya, sholat sunnah rawatib ada 2 macam. 1. Sunnah muakkad. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad artinya sangat dianjurkan pelaksanaannya. Disebut muakkad karena Nabi Muhammad menjadikan sholat sunnah tersebut sebagai kebiasaan sehari-hari pada saat beliau masih hidup. Salat sunnah rawatib muakkad diantaranya yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sunnah ghairu muakkad artinya kurang ditekankan pelaksanaannya. Disebut ghairu muakkad karena terkadang dilaksanakan dan terkadang tidak menjadi kebiasaan Nabi. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad antara lain 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya.
Siapa yang mau mendapatkan tambahan pahala dan menyempurnakan pahala sholat fardu? Mari kita pelan-pelan membiasakan mengerjakan sholat sunnah rawatib. Sampai di sini dulu materi fikih KD 3.1. Selanjutnya silahkan kerjakan soal yang ada di buku di LKS halaman 6. Selamat dan semangat dalam mengerjakan tugas. Semoga semuanya cepat berlalu dan kembali bertemu di sekolah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.